syukur apabila kita diberikan kesempatan untuk memperbaikinya lagi di Ramadan yang berikutnya. Baik, langsung saja saya diskusi sebagai pengantar diskusi. Izinkan saya melakukan share sebentar terkait materi kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, eh, ya kesempatan kita bertemu pada sore hari ini, insya Allah sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz, gitu ya. Artinya, jangankan kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu. Sistem infrastruktur yang kita miliki, kemudian juga peralatan, itu pasti sudah terjadi karena izinnya, gitu ya. Artinya jangankan sesuatu yang besar seperti itu, bahkan daun yang jatuh sekalipun, benang yang basah dan kering sekalipun, itu semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Artinya di dalam setiap event yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah bagian daripada ayat-ayat Allah yang harus kita tangkap maknanya. Cuman yang jadi masalah gitu ya, seperti dalam ayat Allah menyatakan bahwa yu'til hikmata mayasya. Artinya tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah atau diberikan anugerah oleh Allah untuk mampu mendapatkan hikmah, ya. Dan oleh karenanya Allah memilih orang-orang siapa-siapa yang kira-kira bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu adalah message, pesan yang kiranya Allah bisa sampaikan di dalam setiap peristiwa. Orang bisa berada pada peristiwa yang sama, tetapi sedikit orang yang bisa mendapatkan pesan yang memang diharapkan diterima oleh Sang Pencipta. Pesan itu dikirimkan oleh Sang Pencipta dan diterima pada makhluknya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya untuk mendapatkan pesan atau hikmah yang kiranya Allah ingin sampaikan dalam sebuah peristiwa, termasuk di dalamnya adalah peristiwa pada sore hari ini, adalah sebuah password yang biasa kita kenal pada saat kita belajar terlebih dahulu. Ini biasa kita kita kenal dengan doa pembelajar atau doa belajar, tetapi kita waktu itu hanya ya doa untuk belajar. Tetapi makna di dalam doa ini sebenarnya adalah sebuah deklarasi. Jadi hikmah baru akan kita dapatkan apabila kita mendeklarasikan diri kita. Pada saat kita menyatakan raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya, wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Artinya sebuah pengakuan, deklarasi diri, bahwa Allah itu adalah sebagai Rabb kita, sebagai pencipta kita, kemudian Islamlah yang berhak mengatur segala sendi kehidupan kita, dan kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai manhaj kita. Nah, barulah kemudian kita berharap bahwa kita akan mendapatkan hikmah dari apa yang kita hadapi dalam peristiwa-peristiwa sore hari ini atau peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, teman-teman sekalian, deklarasi dimaksud pada saat kita mengatakan bahwa Islamlah yang berhak mengatur segala sendi kehidupan kita. Sejatinya Islam itu adalah agama yang syumuliyah, agama yang komprehensif. Mustahil agama yang mengatur tentang keluar masuknya kita ke kamar mandi, bagaimana cara kita tidur, tidak mengatur bagaimana Islam melaksanakan sebuah organisasi, tidak mengatur bagaimana sebuah kesuksesan itu diukur. Ya, jadi intinya adalah Islam adalah agama yang memiliki sistem pengaturan atas semua sendi kehidupan kita. Dan Allah ingatkan bahwa apabila ada seseorang yang menerima pengaturan yang Allah sampaikan, tetapi merijek yang lain, ya, dengan bermaksud untuk mengambil jalan tengah, sejatinya Allah ingatkan bahwa itulah sejatinya mereka yang kafir sesungguhnya. Jadi harapannya adalah kita bisa melaksanakan Islam ini secara utuh, ya, secara kafah. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, kenapa kita jadikan sore hari ini adalah momentum. Pertama, ini adalah bulan Ramadan, kemudian pada 10 hari terakhir, di mana kita insya Allah akan berjumpa Lailatul Qadar. Qadar, makna daripada qadar, itu ulama bersepakat ada tiga hal. Pertama, qadar yang artinya mulia. Yang kedua, qadar yang artinya catatan.
Karena di dalam ayatnya dijadikan bahwa malaikat diturunkan untuk mencatatkan segala urusan. Artinya pada malam hari inilah kita bermunajat, melangitkan visi misi kehidupan kita. Sehingga dengan demikian malaikat pun akan meneruskan, akan menuliskan urusan-urusan yang akan kita dapatkan kemudian. Dan kodar yang ketiga adalah penuh sesak. Nah, kata kodar yang ketiga penuh dan sesak itu karena seluruh langit, atmosfer bumi itu dipenuhi oleh para malaikat. Nah, oleh karenanya kita mencoba mendapatkan sebuah kontemplasi diri. Kiranya banyakkan mana ya sepanjang hidup kita, sepanjang waktu yang kita habiskan antara kebaikan dan dosa, antara amal pahala dan dosa-dosa kita. Nah, sementara di dalam dosa-dosa kita, Allah sudah bersumpah menurut waktu bahwa by default dosa kita itu bertambah menurut berjalannya detik waktu. Jadi setiap detik waktu bertambah dosalah kita. Oleh karenanya Allah mengatakan sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, kecuali mereka yang beriman, beriman aja masih belum cukup karena kalimatnya dengan wa, bukan dengan au, bukan dengan atau. Beriman saja masih rugi, kecuali mereka yang mengerjakan kebajikan, yang mewujudkan imannya dalam bentuk amal perbuatan. Itu pun juga masih rugi apabila kita tidak mengajak yang lain ya berdakwah. Jadi kunci untuk menghilangkan kerugian kehidupan adalah beriman belum cukup, beriman ditambah beramal masih juga belum cukup. Yang ketiga adalah dengan mengajak yang lain dengan kebenaran dan kesabaran. Barulah kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, berapa banyak event kita untuk mendapatkan tiga hal itu? Saya yakin sedikit sekali. Oleh karenanya kita butuh sebuah akselerator, ya, akselerator yang kira-kira bisa meningkatkan, membuat eksponensial pekerjaan kita tadi, yang untung-untung tadi dieksponensialkan. Kapan itu terjadi? Pada saat salah satunya adalah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah upaya kita untuk beramal sebaik-baiknya guna menutup defisit kebaikan sepanjang hidup kita. Teman-teman sekalian, kira-kira pada saat kita bergembira menghadapi Ramadan, saya kok cenderung bahwa mereka yang tulus Ramadannya itu ya cenderung adalah para pensiunan dan pengangguran justru ya. Ya bukan ini tapi sekedar joke gitu ya. Kenapa? Karena buat kita yang mungkin masih memiliki pendapatan, pegawai dan seterusnya, kira-kira mana yang menjadi driver kita merasa senang memasuki bulan Ramadan? Karena sebagian kita non-Muslim pun juga senang, ya seperti yang kita lihat di viral di TikTok dan seterusnya. Saudara-saudara kita yang non-Muslim pun juga senang menghadapi Lebaran, menghadapi Ramadan, karena di kepala mereka adalah bicara Ramadan berlimpahnya takjil, ya makanan, berburu makanan lezat, ada THR, libur panjang, bisa pulang kampung, ketemu sanak saudara, reuni dan seterusnya. Nah, padahal makna dari akar kata Ramadan sendiri adalah sesuatu yang panas dan membakar. Jadi, akar kata Ramadan ya, itu diambil dari akar kata panas dan membakar. Karena ini adalah bicara tentang tadi ya, bulan untuk menutup defisit. Jadi yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Nah, teman-teman sekalian, Ramadan ini bicara tentang kurikulum langit untuk membentuk karakter building. Nah, karakter building inilah yang dibutuhkan nanti di dalam organisasi. Nah, di sini sebenarnya hubungannya. Hubungannya adalah Ramadan akan membentuk karakter, karakter inilah yang kemudian akan kita kontribusikan di dalam organisasi. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa baca tuh hadis yang di bawah gitu ya. Kira-kira apa yang kita bisa bawa atau bukti dari sebuah karakter? Karena kata makna la'alakum tatakun itu bukanlah kata benda, ya, bukanlah status, bukan kata keterangan dan bukan kata sifat. La'alakum tatakun di situ adalah Nama sebuah ikut, ada yang mau ikut kata, webnya. ya, kata kerja yang bersifat continuous gitu ya. Jadi tawakal itu adalah sebuah upaya effort yang continuous. Nah, apa yang terjadi? Ini sebutkan orang yang berpuasa akan selalu melihara diri dan perbuatan
dan perkataan yang tidak berguna. Rasul bersabda, barang siapa tidak menghentikan perkataan-perkataan dusta dan melakukan kedustaan itu, maka Allah tidak butuh sama sekali dengan lapar dan hausnya. Jadi yang diharapkan dari Ramadan adalah hadirnya sebuah karakter baru. Dan mudah-mudahan hadis ini dibaca oleh para sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang saat ini berperkara di MK gitu ya. Apalagi mereka yang berpuasa di MK. Nah, ini belum apa-apa, slide-nya udah ngegas duluan nih. Yang berpuasa di MK bahwa Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya, tetapi Allah ya butuh atas penghentian perkataan-perkataan dusta dan atas kelakuan dusta apabila masih ada yang kita kerjakan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke tolak ukur Ramadan sukses tidaknya di organisasi, kita kontemplasi terlebih dahulu. Apakah diri kita atau organisasi kita masih bekerja seperti ini? Gitu ya. Masih kerja seperti ini. Lagi serius, lagi kejar target, gitu ya. Target tercapai, kecewa atas angka, lebih lelah dan perasaan dari tahun ke tahun makin lama makin berat. Ya, hidup ini makin berat, pekerjaan makin banyak, ya. Dan tujuan dunia mendominasi waktu kehidupan. Jadi waktu kehidupan kita disita oleh tujuan-tujuan dunia, yang kemudian atas tujuan-tujuan dunia itulah yang membuat kita senang, sedih. Jadi senang dan sedih kita itu ditentukan oleh audit report, misalkan seperti itu. Ya, itu artinya tujuan-tujuan dunia sudah mendominasi. Hak hak bergembira, hak sedih kita itu semua ditetapkan oleh tujuan-tujuan dunia. Masih seperti itu. Pertanyaannya adalah memang apa pertandingannya berlomba-lomba sampai menghabiskan seluruh umur dan waktu kita, energi kita. Siapa pesaingnya? Apa targetnya? Di mana garis finishnya? Semua harus kita tanyakan di periode-periode Ramadan ini. Karena jangan-jangan kekhawatiran kita atas semakin rumitnya kehidupannya itu membenarkan bahwa posisi kita jangan sudah menjadi dunia sebagai tujuan. Nah, hadisnya adalah barang siapa hidup di dunia, maka Allah akan beraikan urusannya, makin ruwet, ya, makin rumit. Kemudian menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Pelit di tengah masih banyaknya terima gaji. Takut miskin di tengah mendapatnya THR. Jadi itu yang perlu kita kontemplasikan dalam diri. Apakah jangan-jangan kita sudah menjadikan dunia di depan mata kita. Nah, teman-teman sekalian, tentang hebatnya dunia, ya, tentang hebatnya dunia. Karena Allah mengatakan wa mahayata dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya dunia itu adalah kesenangan sendatawa yang menipu, ya, hanya tipuan belaka. Nah, ini seperti ayat kauniyah. Jadi kalau ayat Allah itu ada yang kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah semua makhluk-makhluk Allah, ciptaan, peristiwa itu pada dasarnya ayat kauniyah tadi. Ya, daun yang jatuh seperti tadi ya, itu semua tertulis dalam Lauh Mahfuz, itu adalah ayat-ayat Allah. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard, ya, dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan waktilafil laili wan nahar, serta bergantinya siang dan malam, itulah adalah ayat-ayat Allah. Nah, cerita tentang double slit eksperimen itu cerita tentang perkembangan fisika kuantum di abad 20. Fisika kuantum berkembang, para ahli bertanya-tanya apakah cahaya ini sebuah materi atau sebuah gelombang. Maka dibuatlah sebuah percobaan yang namanya double slit eksperimen. Nah, double slit eksperimen ini untuk membuktikan apakah cahaya itu materi atau gelombang. Apabila cahaya ditembakkan ke dalam lembar kaca film, ya, dalam dua lembar film, maka apabila dia bersifat sebagai materi, maka dia akan berperilaku sebagaimana yang ada di pojok kanan atas. Dan apabila dia berperilaku sebagai gelombang, maka nanti jejak filmnya akan berperilaku sebagaimana yang ada di kanan bawah. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata kedua foto ini dijumpai
dari hasil penelitian double slit eksperimen ini oleh para ahli. Sehingga ahli itu masih berpendapat bahwa cahaya itu materi, tetapi cahaya itu juga gelombang. Percobaan ini berlanjut berpuluh tahun, sampai akhirnya saya baca di sebuah jurnal, ya jurnal Quantum Mechanics, itu bertanggal tahun 26 Mei 2015. Artikel ini menarik karena menyebutkan bahwa do atom going through a double slit know if they are being observed. Artinya apakah atom itu mengetahui, ya atom di dalam percobaan double slit itu mengetahui kalau dia tengah dijadikan objek percobaan. Nah, ternyata jawabannya ternyata adalah di sini kuncinya. Dari hasil beberapa kali eksperimen itu kunci pemegang apakah sinar ini akan menjadi materi, apakah sinar ini akan menjadi gelombang, ternyata tergantung dari kecenderungan sang peneliti. Jadi teman-teman sekalian, tidak mungkin kita itu netral 100%. Pasti ada percentage kita condong akan ke A atau akan ke B. Nah, apabila sang peneliti itu cenderung di dalam hatinya, kayaknya di hati saya ini sinar itu sebenarnya gelombang, maka sang atom itu akan berperilaku sebagaimana gelombang. Dan apabila peneliti itu cenderung bahwa sinar itu adalah materi, maka si atom itu akan berperilaku sebagai materi. Ternyata kuncinya di sini. Nah, inilah yang menjadikan umat manusia itu tertipu dengan dunia. Karena dunia sudah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diciptakan sedemikian rupa, ya, dan Allah mengatakan gitu ya, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat. Itu adalah bukti bahwa rahmat Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, inilah justru hegemoni manusia terhadap dunia ini nanti kita akan menemukan dua bisnis model, gitu ya, di mana hegemoni yang satu akan menyerumuskan manusia dan yang satu lagi justru akan menyelamatkan, ya, karena tadi memang dunia ini dibuat manusia mampu menundukkannya. Dalam ayat-ayat yang lain Allah pun juga menyebutkan, saya hanya ambil sang satu aja dalam surat Hud gitu ya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi balasan pekerjaan-pekerjaannya di dunia dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Tetapi di akhirat tidak ada bagi mereka bagian selain neraka. Nah, inilah sebenarnya pentingnya kita melakukan reorientasi hidup. Jadi, bulan Ramadan itu sebenarnya adalah bulan reorientasi, bulan fine tuning, ya, bulan fine tuning, bulan reorientasi dari ketertipuan diri kita terhadap dunia, yang nantinya harapannya akan dibawa ke dalam praktek organisasi. Kenapa ini saya katakan penting reorientasi dunia? Karena yang tertipu oleh dunia itu jumlahnya adalah mayoritas penduduk dunia. Jadi Rasul menyebutkan bahwa innalikuli ummati fitnatan wa fitnatu ummati almal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya dan ujian umatku adalah harta. Nah, di dalam grafik ini terlihat bagaimana pendapatan per kapita penduduk dunia itu sejak periode mulai bisa dicatat gitu atau mulai bisa diperkirakan, paling tidak kita bisa ambil yang mulai dari abad 17 ya, tahun 1600, 1800, kemudian tahun 2000-an, bagaimana pendapatan per kapita dunia itu meningkat pesat. Dan di sini kita akan melihat tentang paradoks ya, paradoks harta dan kesejahteraan secara global. Bagaimana di tengah peningkatan pendapatan GDP dunia, maka terjadi hal-hal yang akan kita lihat satu persatu ini. Apa yang pertama yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kemiskinan bertambah seiring dengan sejahteranya umat manusia. Nah, ini luar biasa ya. Kemiskinan bertambah seiring dengan sejahteranya umat manusia. Nah, ini disebutkan di dalam laporan dari Oxfam. Ya, Oxfam itu adalah lembaga NGO yang khusus meneliti tentang kesenjangan ekonomi khususnya. Di tahun 2010,
388 penduduk terkaya di dunia itu memiliki aset setengah daripada jumlah penduduk dunia. Jadi buat urutan tuh, mulai yang paling kaya sekali misalkan Bill Gates, kemudian nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, terus dari atas diurut ke bawah, sementara dari bawah mulai dari rakyat yang paling sengsara gitu ya, misalkan Zimbabwe dan seterusnya dijumlah terus ke atas sampai dengan untuk mendapatkan jumlah populasi ya, jumlah populasi penduduk dunia. Kasarnya adalah mereka menjumlah PDB negara-negara termiskin, ya, jumlah PDB negara-negara termiskin dengan jumlah penduduknya kira-kira mulai negara paling miskin, termiskin kedua sampai dengan populasinya kurang lebih separuh dari jumlah penduduk dunia. Nah, sementara di sisi atas mereka menjumlahkan kekayaan orang terkaya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, sampai kemudian jumlah tersebut sama. Artinya jumlah PDB penduduk dunia termiskin sama jumlah orang terkaya, kekayaan orang terkaya di dunia. Ternyata ini yang sebenarnya mengerikan, ya. Tahun 2010 cukup 388 orang terkaya di dunia, asetnya sama dengan separuh penduduk dunia. Di tahun 2014 jumlah itu cukup 80 orang terkaya. Di tahun 2016 cukup 62 orang terkaya, sudah sama dengan asetnya dari separuh dunia. Dan di 2018 jumlah itu menyusut lagi tinggal 26 orang terkaya di dunia, asetnya sama dengan 3,7 miliar penduduk termiskin dunia. Sekali lagi, apakah ini yang memang Allah kehendaki? Paradoks yang kedua, bahwa untuk menjadi sejahtera, maka tinggalkanlah Allah, tinggalkanlah agama. Ini adalah research yang dilakukan oleh PEW Research Center di 2014. Dia melakukan research regresi antara indeks kesolehan dunia, artinya kalau Indonesia dengan Islamnya, Filipina dengan Katoliknya, El Salvador dengan Katoliknya, dengan pendapatan per kapita, kemudian yang paling kanan itu PDB. Jadi sumbu vertikalnya adalah indeks kesolehan, dan ke kanannya adalah GDP per kapita. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Ternyata semakin ateis sebuah komunitas, maka PDB-nya, pendapatannya itu lebih tinggi. Teman-teman juga sama-sama tahu salah satu negara ateis, ya, negara bukan komunis tapi ateis, itu adalah Australia. Nah, jadi kita bisa lihat kalau ditarik garis, maka akhirnya riset ini menyatakan cara untuk menghindari kemiskinan adalah dengan meninggalkan agama, dengan menjadi ateis. Nah, ini jebakan berikutnya, paradoks yang kedua. Apalagi, apabila harta itu memang membuat kita bahagia dan menyebabkan hidup itu lebih berbunga, maka harusnya angka bunuh diri tertinggi itu adanya di negara-negara yang penuh dengan perang dan kemiskinan. Tetapi kenyataannya, angka bunuh diri tertinggi di dunia justru dialami oleh negara-negara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Jadi 7 negara dengan indeks bunuh diri tertinggi di dunia adalah Rusia, Korea Selatan, Jepang, Perancis, Amerika, Spanyol, dan Inggris. Dan jumlah angka orang bunuh diri itu ternyata jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah korban perang. Dan ini yang menarik gitu ya. Geser ke tengah. Ke tengah itu ada cerita, ada sebuah artikel yang saya ambil dari sebuah majalah. Judulnya adalah Japan has appointed a Minister of Loneliness. Jadi Jepang itu baru saja di tahun 2019 yang lalu, 2020 yang lalu, itu menunjuk Menteri Kesepian. Nah, kenapa Jepang harus atau terpaksa mengangkat menteri kabinetnya adalah Menteri Kesepian yang baru? Tugasnya adalah untuk mengatasi cerita tentang grafik yang paling kanan. Bagaimana angka bunuh diri di Jepang itu dalam 10 tahun terakhir itu bisa diturunkan. Dari puncaknya tertinggi di 2009, itu sekitar 32.000 orang bunuh diri per tahun, itu berhasil diturunkan sampai 10 tahun, ya mendekati angka 20.000, tetapi karena COVID, tiba-tiba angka yang melandai ini sudah masuk titik bottoming dan dikhawatirkan akan terjadi spike. Nah, maka dibentuklah menteri baru. Dan ini terkait dengan COVID.
Jadi di Jepang pada tahun 2020, para pengusaha di sana itu sangat khawatir tentang COVID dan dia sangat khawatir terhadap eksistensi bisnisnya. Sehingga mereka memilih untuk bunuh diri. Padahal mereka yang wafat karena virus COVID sendiri di tahun yang sama itu jumlahnya 8.515 jiwa, ya, korban wafat di tahun yang sama. Sementara yang bunuh diri karena takut COVID itu 20.000 jiwa. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi makna dari barang siapa dunia itu menjadikan tujuannya, maka dia akan memporak-porandakan urusannya, ya Allah akan porak-porandakan urusannya dan akan membuat kefakiran di matanya. Nah, bagaimana dengan konteks kefakiran? Ini terjadi di Korea Selatan. Bagaimana ceritanya? Semua pengantin baru di Korea Selatan enggan memiliki anak karena mereka khawatir biaya untuk merawat anak itu tinggi sekali. Bagaimana ini bisa terjadi di negara dengan pendapatan per kapita salah satu yang tertinggi di dunia? Jadi benar-benar fakir di tengah kekayaan itu dibunyikan, dibuktikan dengan global paradox yang ada. Nah, padahal kemiskinan sendiri di dunia, ini juga Allah juga sudah sebutkan bahwa Allah itu tidak pernah ciptakan kemiskinan. Allah menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Kekayaan dan kecukupan dalam surat An-Najm. Nah, adapun kemiskinan itu karena sistem yang dijalankan manusia sendiri yang menyebabkan distribusi aset menjadi tidak berjalan dengan baik. Ya, maisir, riba, goror itu menyebabkan ketimpangan ekonomi yang sistematik. Nah, ini dibuktikan dengan jumlah orang yang kemungkinan wafatnya nanti karena obesitas, karena kekenyangan itu 2,1 miliar. Jadi jumlah penduduk yang dikhawatirkan meninggal karena obesitas itu 2,1 miliar. Sementara mereka yang dikhawatirkan meninggal karena kekurangan gizi itu jumlahnya hanya 795 juta. Jadi orang yang meninggal karena kekenyangan 3 kali lipat lebih banyak daripada orang yang kelaparan di dunia ini. Itu sebenarnya tinggal mendistribusikan saja, merelokasi ya jumlah makanan, ketersediaan dan seterusnya. Dan yang menariknya data WHO menyebutkan bahwa jumlah makanan yang terbuang karena expired tidak dihabiskan pada saat makan dan seterusnya itu jumlahnya 1,3 miliar ton per tahun di dunia. Dan 1,3 miliar ton ini cukup ya untuk menutup 795 juta orang tidak lapar itu sebanyak 4 kali. Ya, jadi makanan yang dibuang itu 4 kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh orang di dunia ini supaya tidak lapar. Nah, teman-teman sekalian, apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu semua adalah manusia yang mendevelop bisnis, membangun sistem, baik itu sistem perbankan, sistem bisnis, KPI, organisasi, dan seterusnya, hanya berdasarkan rasionalitas belaka. Karena Allah sudah ingatkan bahwa sejatinya manusia itu lemah, manusia itu irasional. Dan sekarang cerita-cerita tentang tentang apa Nobel ekonomi itu umumnya bicara tentang behavior economics ya, yang bisa menjelaskan tentang krisis, tentang bubble dan seterusnya, bukanlah ekonomi yang didasarkan atas sistem modeling atau quantitative approach, tetapi ekonomi yang didasarkan atas behavior, atas perilaku, atas kejiwaan. Nah, apa yang menyebabkannya? Menyebabkannya adalah cognitive bias, bias kerasionalitasan manusia. Nah, kenapa? Karena tadi manusia memang diciptakan lemah, manusia diciptakan pelupa, manusia diciptakan gampang tertipu, manusia diciptakan suka bermegah-megah, manusia diciptakan untuk baperan, ya tidak mudah untuk move on, bersedih hati, tergesa-gesa, suka berkeluh kesah, membantah, kikir, suka berlebih-lebihan dan berangan-angan. Itu yang semuanya menyebabkan cognitive bias. Yang bahasa Al-Qur'annya disebutkan dengan zon atau prasangka. Jadi sejatinya kalau tanpa reorientasi ya kehidupan, maka sejatinya kita didrive oleh prasangka. Jadi hidup kita ini dijalankan oleh prasangka demi prasangka, ya. Dan itu adalah fitrah. Oleh karenanya kita harus mendudukkan sebuah sistem ya yang akan membenarkan, menyalahkan itu tidak lagi semata-mata karena zon, karena prasangka,
Tetapi ini dia, gitu ya, pit stop Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, Ramadan ini adalah mengembalikan fitrah kehidupan seseorang dengan cara me-fine-tuningkan lagi reorientasinya. Terhadap apa? Terhadap segalanya, termasuk dalam konteks reorientasi terhadap bisnis dan organisasi. Teman-teman sekalian, harapannya pit stop ini kalau sang pengemudi mau masuk pit stop ya Formula 1 gitu ya, selalu di area pit stop itu ada dua gambar ini, brake dan first gear. Artinya rem dan pindahkan ke gigi satu. Artinya oke, sementara tinggalkan racing daripada kehidupan dunia yang sudah menipu Anda. Ya, kita masuk ke pit stop, tekan rem dan masukkan gigi satu untuk bisa apa? Untuk bisa direparasi, untuk bisa di repair, gitu ya. Nah, mereka yang tidak menyadari dari mana dia berasal, dia tidak akan memahami mengapa dan kemana ia harus pergi. Ya, kehilangan visi dan misi hidup. Jadi teman-teman sekalian, mustahil lah kita mengatakan visi saya ini, misi saya itu, mau itu perorangan, mau itu organisasi. Tapi dia tidak pernah sadar dari mana dia berasal. Ya. Kemudian kurikulum terbesar Ramadan adalah memastikan kembali hidupnya Al-Quran. Karena disebutkan bahwa Syahrul Ramadana unzila fi wabayinatim minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu adalah eh, huda, petunjuk, bayan, penjelas, dan furqan. Dan Ramadan itu, Syahrul Ramadana unzila fi Quran. Bahwa Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi, kita mengembalikan Al-Quran itu menjadi visi, menjadi description, penjelas, dan menjadi furqan, judgment. Jadi, untuk menggantikan atau untuk apa ya, menggantikan supaya kita tidak tertipu oleh zon tadi, oleh prasangka tadi. Nah, lantas apa hubungannya dengan tolak ukur organisasi? Sekarang kita masuk ke sini. Bapak dan Ibu sekalian, organisasi itu adalah kumpulan manusia. Ya, kumpulan manusia. Organisasi adalah kumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama dan diatur secara formal. Itulah definisi daripada organisasi. Oleh karenanya, kesuksesan organisasi itu komponennya seperti ini. Visi misi yang jelas, kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi, komunikasi yang baik, semuanya itu bercerita tentang orang. Jadi organisasi itu bercerita tentang orang. Inti daripada organisasi itu orang. Jadi tidak mungkin sebuah organisasi itu akan baik kalau orang-orang yang penyusun organisasinya itu tidak memiliki reorientasi hidup yang sesuai tadi. Dan mereka itu siap untuk bisa menjadi pemimpin dan yang dipimpin. Jadi leadership itu sama pentingnya dengan followership, ya, atau followership sama pentingnya dengan leadership. Karena nggak mungkin leadership tanpa follower. Dan sebaliknya, seorang leader pasti diambil dari follower, gitu ya. Oleh karenanya, di sini seseorang itu harus bisa menyelesaikan dulu PR internalnya. Apa PR internalnya? Yaitu amanah terlebih dahulu, kita sebutnya sebagai private factory. Kalau itu bicara kayak dikaitkan dengan Seven Habits dan jamaah. Nah, jadi satu sisi amanah adalah menyelesaikan urusan pribadinya, jamaah itu memastikan tadi watawasobil hak, watawasobil sober. Jadi amanah dan jamaah tidak lain adalah cerminan daripada ayat wal asri. Nah, jadi di situ sebenarnya manusia itu harus siap dengan pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintakan pertanggungjawabannya. Dan di satu sisi kita pun juga akan menjadi tim player yang baik, akan menjadi follower yang baik. Kenapa menjadi follower yang baik? Karena great leaders itu hanya bisa dihasilkan oleh great followers. Nah, itu bicara elemen penyusun organisasinya. Lantas, organisasinya sendiri. Organisasinya sendiri itu sudah waktunya untuk melakukan fine tuning. Jadi organisasi kita fine tuning seperti apa? Fine tuning itu adalah, ayo kita mulai masukkan KPI kita ya harus sama dengan KPI Sang Pencipta Langit dan Bumi. Untung menurut kita sama dengan untung menurut Allah. Bukan berarti untung menurut kita sama dengan auditor, gitu ya. Untung menurut kita harus sama dengan untung Sang Pencipta alam semesta termasuk perusahaan itu, termasuk diri kita.
Jadi akan terjadi akan terjadi kelelahan yang luar biasa. Akan terjadi kerumitan dan kekacauan. Kenapa? Karena pada saat kita memasukkan KPI, KPI-nya itu tidak sama dengan KPI sang pencipta daripada organisasi itu sendiri. Pemilik hajat daripada organisasi itu sendiri. Nah, kira-kira pesan apa yang Allah sampaikan terhadap eh, fungsi daripada sebuah organisasi? KPI organisasi itu tidak lain adalah maqasid syariah. Maksud daripada syariah itu diturunkan. Jadi organisasi pada saat kita bertransaksi, apabila kita menjalankan organisasi tersebut, maka organisasi tersebut harus mempromot keimanan kita, hifzuddin. Artinya, pada saat kita berada di dalam organisasi itu, maka keimanan kita terhadap Allah semakin bertambah. Apalagi hifzun nafs. Apabila kita berada di dalam organisasi itu, maka keselamatan atas jiwa kita semakin semakin kuat, semakin tinggi. Apalagi hifzun akal. Apabila kita berada dalam organisasi itu, maka organisasi itu mencerdaskan pikiran kita. Hifzun nafs. Hifzun nasab artinya apabila kita berada dalam organisasi itu memikirkan tentang keselamatan anak cucu keturunan kita. Barulah yang terakhir, baru organisasi itu berpikir tentang kesejahteraan kita dalam artian harta benda. Jadi, beda sekali antara konsep organisasi yang sudah di-fine tuning dengan organisasi yang pada umumnya. Karena organisasi yang pada umumnya, itu umumnya tidak berlandaskan pada maqasidul syariah, tetapi pada pendekatan kapitalistik. Sehingga yang membuat kita senang dan sedih, itu bukan lagi kita dekat dan jauh dari Allah, tetapi berapa sang auditor akan meletakkan angka yang nantinya akan membuat kita tersenyum atau bersedih. Nah, ini terjadi tanpa disadari. Nah, kenapa ini mungkin terjadi? Ya, karena balik lagi, apabila kita berada dalam sebuah organisasi ataupun bisnis, maka kita harus kembali memaknakan transaksi. Apa sih sebenarnya transaksi itu? Kalau di dalam hukum konvensional, transaksi itu adalah bertemunya sang pembeli dan sang produsen, konsumen dan produsen di pasar. Teman-teman yang punya background S1 ekonomi pasti sangat mengenal yang namanya rasionalitas pasar, bahwa terbentuknya harga itu hanya bisa terjadi apabila para pelaku pasar itu rasional. Maka mereka berinteraksi di pasar, bertemulah harga. Di mana sang produsen itu akan memaksimumkan keuntungan dan sang konsumen akan memaksimumkan kepuasan. Maka bertemulah marginal utility dengan marginal profit yang merupakan cerminan dari ongkos produksi atau marginal cost. Nah, setelah ketemu supply demand, maka ketemulah harga. Dan tujuannya adalah semuanya saling memaksimumkan tujuan mereka. Nah, teman-teman sekalian, padahal dalam buku yang sama, dalam kitab yang sama, kita dihadapkan pada teori yang namanya the law of marginal return, ya, the law of diminishing marginal return. Bagi keduanya, baik bagi keuntungan maupun bagi kepuasan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita jalan di padang pasir, kemudian haus, beli satu teh botol, kita akan mau bayar teh botol pertama itu 100.000 rupiah. Bayangkan di tengah padang pasir tandus panas. Setelah kita minum satu teh botol, maka teh botol kedua, kita maunya belinya 80.000 karena tidak terlalu haus lagi. Begitu teh botol ketiga, kita sudah tidak mau lagi. Kalau dipaksa pun oke lah 5.000 saya mau, tapi kalau dipaksa saya sudah kenyang. Begitu dipaksa lagi untuk menghabiskan teh botol yang ke-5, ke-6, ke-7, bahkan boleh jadi ya kita membayar untuk tidak dipaksa menghabiskan atau menelan teh botol tersebut. Artinya apa? Artinya utility atau kepuasan akan ada titik balik. Itu yang namanya the law of diminishing return. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah kemudian tujuan ekonomi konvensional ini sudah sungsang lahirnya sejak sejak awal? Kita diminta untuk memaksimumkan sesuatu yang kita tahu persis bahkan bahwa itu akan turun, ya. Memaksimumkan sesuatu yang kita tahu persis bahwa akan turun. Lantas ngapain kita memaksimumkan sesuatu hal yang akan turun?
Dan inilah yang terjadi, dan inilah yang dirasakan. Ya, masuk sekarang ke pembuktian secara behavior. Inilah yang namanya hedonic treadmill. Nah, apa itu hedonic treadmill? Hedonic treadmill itu bermula dari desire. Seseorang yang tadinya belum punya motor, pengen sekali dapat NMAX. Saya katakan kalau saya dapat NMAX, kepuasan saya luar biasa. NMAX dapat, ya dia puncak kepuasan sebentar saja. Sebulan digunakan, dia sudah mulai melirik Versys. Versys dapat, dia sudah melirik Agia. Agia dapat, dia sudah melirik misalkan Avanza, Avanza dapat Innova, dan seterusnya. Dan kembali lagi kepada titik desire yang sama. Ya, bahkan ini pernyataan dari Bill Gates. Saya dapat mengerti, akan understand ya kenapa orang itu sangat menginginkan ya hidup mati menginginkan million dollar yang pertama, juta dolar yang pertama. Tapi saya kasih tahu ya, kan Bill Gates kan udah miliaran dolar. Saya kasih tahu nih buat para pemburu juta dolar pertama. Once kamu dapat di sana, ya suatu saat kamu akan sampai di sana, ketahuilah bahwa yang kamu telan, yang kamu rasakan, it is the same hamburger. Nah, artinya Bill Gates sendiri sudah mengatakan, kamu tuh akan sampai pada titik yang sama gitu ya, apabila kita masih menjalankan tadi gitu ya. Lah, lantas di dalam Islam, kalau gitu, apa dong tujuan kita bertransaksi? Kalau tidak untuk maksimum utility. Kalau memang tadi utility at the end akan kembali turun, akan mencapai titik nol bahkan negatif. Nah, apa yang dipertukarkan? Yang dipertukarkan di dalam bisnis itu sejatinya adalah maslahat, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena di dalam konteks kacamata syar'i, tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah. Jadi sang produsen itu berangkat ke pasar dalam konteks melaksanakan ibadahnya, sang konsumen ke pasar menutupi kebutuhan dalam konteks menjalankan ibadahnya. Keduanya dipertukarkan di pasar, gitu ya. Keduanya dipertukarkan di pasar, maka yang dipertukarkan itu bukan utility versus marginal cost, tetapi yang dipertukarkan adalah maslahat. Di dalam maslahat tidak dikenal yang namanya the law of diminishing return. Maka harga itulah dampak dari pertukaran maslahat. Nah, apabila kita meletakkan ini dalam konteks sehari-hari, maka disinilah jawaban ketemunya rasionalitas Utsman bin Affan, ketemunya rasionalitas Abdul Rahman bin Auf, dan seterusnya. Jadi, kita yang praktisi di perbankan syariah mengatakan, Pak, susah menambah pangsa pasar kita, karena sebagian besar customer masyarakat di luar sana itu adalah rasional, Pak. Mereka itu selalu menanyakan berapa margin, ya, berapa imbal hasil yang harus dia bayar, dan kemudian berakhir dengan masih enakan konven, marginnya lebih murah. Dan teman-teman menyatakan perilaku itulah perilaku rasional. Nah, padahal rasionalitas tadi, dia menukarkan barang berdasarkan parameter dunia. Sementara pertukaran rasional tadi apabila kita meletakkannya sebagai apa tadi huda linas wabayinati minal huda wal furqon itu sebagai judgment-nya, maka yang dipertukarkan maslahat. Nah, jadi jelas ya kenapa Utsman bin Affan itu memutuskan untuk menjual barangnya pada saat ditawar oleh para Yahudi, pada saat terjadi paceklik, saya sudah menemukan pembeli yang akan membeli barang saya 700 kali lipat lebih mahal, maka dia membagikan barang dagangannya kepada rakyat miskin gitu ya. Atau cerita tentang eh, Abu Hanifah. Abu Hanifah yang eh, pada saat dia menjual kain, dia sampaikan kepada budaknya, ini ada kain yang cacat. Jadi jangan lupa untuk sampaikan kepada konsumen. Pada saat kain terjual seluruhnya, kemudian budaknya atau pegawainya berlapor bahwa dagangan sukses, laris manis. Kemudian Abu Hanifah bertanya, bagaimana dengan nasib kain saya yang tiga helai itu yang cacat? Pegawainya baru sadar kalau ternyata dia menjualnya tanpa menyebutkan cacatnya. Apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Mana modalnya dan bagikan seluruh keuntungannya hari ini karena saya tidak bisa membedakan bagian mana yang tadi yang berasal dari kain yang cacat.
Nah, teman-teman sekalian, jangan-jangan ya, apa yang kita bangun setiap saat organisasi kita coba untuk besarkan, itu adalah unit bisnis yang sama seperti unit bisnis yang dirunning oleh Korun, ya, yang dirunning oleh Korun. Nah, kenapa cerita Korun? Karena Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang teman-teman itu berakrab-akrab ria dengan Al-Quran, insya Allah cerita Musa adalah cerita yang paling banyak dibaca. Nah, kenapa cerita Musa paling banyak dibaca? Karena mungkin itu yang paling relevan dengan umat Islam saat ini. Musa berhadapan dengan kekuatan kapitalis yang dimotori oleh Korun. Musa berhadapan dengan kekuatan politik yang dimotori oleh Firaun. Musa berhadapan dengan kekuatan teknokrat yang dimotori oleh Haman. Dan Musa juga berhadapan dengan pengkhianat yang dimotori oleh Samiri. Jangan-jangan konstelasi itulah yang saat ini tengah dihadapi oleh umat. Nah, karena ini kita bicara tentang wirausaha, kita bicara tentang Korun. Apa yang salah dengan Korun? Korun pebisnis hebat, CEO nomor satu. Kalau seandainya Forbes ada, majalah Times ada, dia ada di halaman satu, gitu ya. Kenapa ada di halaman satu? Al-Quran saja itu mengabadikannya, padahal Al-Quran lebih mulia daripada majalah-majalah yang saya sebut tadi. Disebutkan bahwa Korun adalah the best CEO, the most admired company. Jadi kalau ada orang yang ingin jadi pegawai, pengen jadi pegawainya Korun. Ya karena disebutkan di situ Korun kemudian keluar gitu ya dari apa rumahnya, pawai membawa harta karena ingin dilihat oleh orang lain dan orang-orang berkata sungguh beruntunglah Korun gitu ya. Jadi menjadi the most admired company, the richest man in the world. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan bisnis Korun itu ditenggelamkan? Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran ayat dari 76 sampai 83. Apa yang pertama? Ingin dilihat dan dikenal oleh orang lain. Inilah yang kemudian banyak dari kita motif untuk kaya itu mengikuti jejak Crazy Rich. Berapa banyak orang-orang bermimpi sebagai Raffi Ahmad karena ingin dikenal oleh orang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa semua pencapaian berasal dari kerja keras dan kepandaian ilmunya. Inilah yang Korun katakan, Kola innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku peroleh itu karena ilmuku, karena kerja kerasku, karena sumber dayaku, karena teknologiku, karena cabangku yang banyak, karena biaya produksiku yang murah, dan seterusnya. Tanpa disadari, Korun sudah menjadikan ikhtiar sebagai Tuhannya, sebagai penentu keberhasilannya. Nah, apa bedanya? Hal yang sama disampa apa pernah dinikmati oleh Sulaiman, bahkan lebih hebat. Apa yang dikatakan Sulaiman? Apa yang berbeda dengan Korun? Sulaiman mengatakan inna haza lahuwal fadlu mubin. Bahwa sesungguhnya ini adalah karunia Tuhanku yang amat jelas. Selesai. Sementara Korun menyatakan saya bisa begini dan begitu karena ikhtiarku. Nah, teman-teman sekalian, jangan-jangan kita merunning organisasi tidak ada bedanya pasca Ramadan dan sesudah Ramadan, di mana KPI-nya juga sama dan paradigma di kepala kita bahwa semua itu pantas kita dapatkan karena ikhtiar kita. Cerita tentang logika untung dan rugi Abu Hanifah, pasti teman-teman sudah pernah baca. Ini cerita bagaimana kalau dua orang soleh bertemu. Ini langsung saja saya katakan, dua orang soleh bertemu dan bertransaksi. Ada seorang ibu, ya, dia single parent, dia merajut kain untuk mencari nafkah buat keluarganya. Dia datang kepada Abu Hanifah, karena Abu Hanifah seorang pedagang, saudagar. Wahai Tuan, maukah Tuan membeli kain saya? Terus berapa harganya? Ya, saya lupa harganya, tapi dikatakan dalam kitab itu ya, ringkas saja 20 dirham. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, bagaimana kalau 25 dirham? Kain ini bagus. Karena Abu Hanifah tahu juga bahwa sang penjual adalah seorang eh, single parent, ibu-ibu. Kemudian sang penjual mengatakan, tidak Tuan, 20 dirham saja cukup. Enggak, ini bagus, 25 dirham. Ini kan baru pertama kali, atau kita berangan-angan, ada pasar yang seperti ini. Pasar yang dipenuhi oleh orang soleh. Di mana yang satu itu datang ke pasar hanya untuk memenuhi kebutuhannya untuk beribadah, sementara sang produsen pun juga akan datang ke pasar karena motif beribadah. Jadi ada seorang penjual yang ditawar harganya lebih mahal, nggak mau.
dan ada seorang pembeli yang diberi harga murah, itu tidak mau. Kenapa? Karena di kepala dia maslahah yang sebagai utamanya. Harga itu adalah akibatnya, resikonya. Nah, akhirnya Abu Hanifah, ibu itu mengatakan, baik Tuan, saya akan jual apabila ada saksi yang mengatakan bahwa kain ini lebih dari 20 dirham. Maka Abu Hanifah katakan, bawa saja ke pasar, bahwa di sana pasti harganya lebih besar, lebih besar. Guna memastikan itu, Abu Hanifah mau nyuruh pegawainya untuk lari lebih cepat dari ibu itu ke pasar, untuk kemudian menginformasikan kepada kolega-kolega bisnisnya bahwa harga dari kain itu harus di atas 20 dirham. Sang ibu itu pulang dari pasar, kembali ketemu Abu Hanifah, benar Tuan, kain saya ditawar lebih dari 20 dirham. Berapa angka tertinggi? 30 dirham. Baik, kalau gitu saya beli 32 dirham. Singkat kata, begitulah transaksi. Apakah ini rasional? Nah, di balik itu, dalam kitab itu dijelaskan, ini tidak sama dengan transaksi CSR pada umumnya, yang menyatakan bahwa, oke, Anda butuh 20 dirham, tapi karena saya tahu bahwa Anda butuh banyak, maka ini 20 dirham, dan ini sedekah 10 dirham. Itu tidak dilakukan oleh Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah khawatir, sang ibu itu kalau dibayar 20 dirham, dikasih 10 dirham sedekah, maka ibu itu tidak termotivasi untuk membuat kain-kain yang bagus. Cukup kain merajut seadanya, jual, toh juga nanti akan dapat tambahan dari sedekahnya. Dan yang paling repot, apabila nanti si ibu di kemudian hari hanya akan fokus kepada sedekahnya saja. Nah, karena rasionalitas dari seorang pebisnis, ya, pebisnis langitan, di mana harga itu adalah eh, apa? Bukan tujuan. Harga itu adalah alat untuk menciptakan maslahat tertinggi. Nah, teman-teman sekalian, disinilah bagaimana peradaban-peradaban puncak Islam itu justru terjadi pada saat harta itu dijadikan alat untuk menegakkan kalimat Allah, bukan dijadikan untuk tujuan, bukan purpose gitu ya. Jadi ini ada kisah Khalifah Abu Ishaq ya. Ini Ibnu Harun Ar-Rasyid, jadi anak daripada Harun Ar-Rasyid yang menyerang kota Amuriyah karena adanya wanita muslim yang dilecehkan oleh Yahudi. Nih bayangin nih bagaimana izah kaum muslim pada saat itu. Jadi surat Khalifah Harun Ar-Rasyid kepada jadi ceritanya apa nih? Abu Ishaq Abbas pada saat si wanita itu dilecehkan di negara perbatasan oleh kaum Yahudi, maka sang wanita itu mengatakan mana khalifah gitu ya, bahwa menyebut nama sang sultan. Berita itu sampai kepada sang sultan. Kemudian sang sultan mengirimkan surat ya kepada negara tetangga yang melecehkan itu supaya meminta maaf, membebaskan atau akan kami tundukkan. Dan dikirimkanlah pasukan perang yang luar biasa besar hanya untuk membela izah seorang wanita muslimah. Nah, inilah bagaimana harta itu digunakan gitu ya. Jadi harta itu memang digunakan, dijadikan sebagai budak, bukan dijadikan tujuan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi intinya adalah bagaimana menjadikan organisasi atau bisnis itu sebagai alat penghambaan. Ya, jadi bagaimana kita menjadikan organisasi dan bisnis kita sebagai alat penghambaan kepada Allah, bukan sebagai tujuan, gitu ya. Masalah untung ini yang benar-benar di mata seorang pengusaha langit, untung itu adalah resiko. Resiko karena saya bekerja baik mendapatkan untung itu resiko, tapi bukan tujuan saya. Karena pada saat saya berbisnis, maka apa parameternya itu disesuaikan dengan parameter sang pemilik langit dan bumi. Apa parameter pemilik langit dan bumi? Allah mengatakan bahwa mereka yang melakukan dakwah adalah mereka yang beruntung. Ya, Ali Imran ayat 314. Mereka yang melakukan jihad adalah mereka yang beruntung. Organisasi yang tidak kikir adalah organisasi yang beruntung. Organisasi yang menegakkan salat dan berzakat adalah mereka-mereka yang beruntung. Dan banyak lagi kalimat untung yang teman-teman bisa download untuk kemudian dijadikan KPI organisasi. Kemudian melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Nah, apabila kemudian melaksanakannya dengan sempurna, maka disitulah keuntungan membawa keberkahan. Teman-teman sekalian, mulai sekarang setelah kita memahami ini, berhentilah bertransaksi dengan manusia.
secara lahiriahnya saja memang bertransaksi kepada manusia, tapi paradigma dan desain hidup kita, kita bertransaksi kepada sang pemilik alam. Nah, ini saya hanya mau kasih gambaran saja gitu ya. Bagaimana dunia menipu kita dan kita menjadi bangga atas tujuan yang rendah. Saya katakan tujuan yang rendah. Ini cerita tentang tukang ketoprak ya. Dan ini saya ambil real gitu ya karena saya ambil dari majalah Wirausaha. Jadi teman-teman sekalian, untuk bisnis ketoprak gitu ya, itu 1 bulan eh, dengan asumsi 1 hari itu 70 porsi, maka 1 bulan itu 1.250 piring, maka akan harga HPP-nya itu adalah 7.250. Dan apabila kita jual 12.000 per porsi, maka akan dapat laba per porsi per piring 4.750. Dan kita akan mendapatkan 8,3 juta. Apabila kita tidak mendapatkan 8,3 juta, kita akan merengut, bersungut-sungut, bersedih. Dan apabila ternyata kita over 8,3, kita gembira dan menyatakan bahwa bisnis kita untung. Kita nggak pernah tahu. Cerita tentang pada saat kita menghadapi pembeli, datang membeli, di kepala kita adalah mereka yang membawa uang 4.750. Jadi sang pembuat ketoprak, penjual ketoprak, ada pembeli. Saya akan mendapatkan eh, profit 4.750. Nah, ini adalah hasil pengalaman gitu ya. Bagaimana saya pernah pergi ke Bandung macet luar biasa ya, pasca Ramadan macet luar biasa yang tadinya mau ke Bandung berjam-jam kelaparan terpaksa keluar pintu tol terdekat untuk mencari makanan dan ketemu tukang ketoprak. Nah, cerita ketoprak ini sangat melekat. Pertanyaannya adalah bagi sang penjual yang datang itu 4.750 rupiah kah? Apakah dia memandangnya bahwa untuk saya bisa sampai ke situ, saya harus mengisi bensin mobil saya. Allah harus memacetkan jalan tol, karena kalau nggak macet, ngapain juga saya makan ketoprak di situ, di Bandung banyak lebih banyak, makanan yang lebih enak. Dan malaikat harus memastikan tidak ada paku ataupun apapun yang membuat ban saya kempes sehingga uang 4.750 itu tidak sampai. Nah, apabila ini dimonetize, teman-teman bisa bayangkan gitu ya, berapa harta atau berapa nilai rezeki yang sedang dihantarkan oleh sang pembeli ketoprak. Apakah 4.750? Apakah bermiliar-miliar rupiah yang memang tidak bisa kita kuantifikasi. Nah, apabila di kepala itu sampai, ya, maka kita akan melayani pelanggan tersebut dengan service excellent yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya karpet merah, kita tebarkan karpet merah. Kan sayangnya nggak punya. Tapi paling tidak sikap itu akan terwujud. Dan terjadilah service excellent dan terjadilah profit. Nah, itu bedanya. Gitu ya. Nah, disitulah beda antara bertransaksi dengan Allah dan bertransaksi dengan makhluk. Itu baru cerita ketoprak. Dan teman-teman semua bisa, ini sering saya gunakan nih gambaran ya yang namanya water tracking untuk bisa menghasilkan satu kilogram beras itu butuh 2.497 liter. Pertanyaannya adalah, sekarang beras naik 1 kilo 19.000. Murah nggak? Jawaban saya murah. Karena tidak pernah menghitung 2.500 liter air per 1 kilogram. Kalau Anda masukin saja komponen air, kenapa tidak masuk? Karena tidak masuk ke pembukuan. Kenapa tidak masuk ke pembukuan? Karena pada saat kita mengeluarkan biaya produksi itu tidak masuk. Apakah bisa dihitung? Bisa dihitung, cuman nggak kita hitung karena tidak masuk ke dalam pembukuan. Kenapa tidak masuk dalam pembukuan? Karena kita bodoh untuk bisa menghitung itu. Lantas, apa yang terjadi dengan pembukuan? Berarti kita bersepakat atas kebodohan yang kemudian kita membuat diri kita senang dan sedih atas kesepakatan kebodohan tersebut. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan. Apakah kemudian kita bersedih hati, kemudian bergembira apabila nilai bisnis kita itu hanya didrive oleh angka akuntansi? Apakah kita tidak sedih apabila bisnis kita membuat kita lebih jauh daripada Allah? Dan apakah kita tidak bergembira meskipun bisnis kita yang rugi atau bahkan hancur sekalipun, tapi kita mendapatkan Allah yang luar biasa? Nah, teman-teman sekalian, kalaulah saja kita seorang employer, berapa gaji yang mau kita berikan kepada pegawai? Dan ini juga buat para pegawai.
sejatinya tidak ada satu perusahaan pun yang mampu menggaji kita. Oleh karenanya, untuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, jangan pernah di-drive oleh gaji. Karena Anda sudah disetel oleh parameter dunia yang begitu rendah. Pindahlah ke perusahaan yang kira-kira Anda akan menemukan Allah lebih dekat di sana. Dan kalau perlu Anda membayar dengannya, gitu ya. Kenapa? Karena sejatinya tidak ada satu perusahaan pun yang mampu membayar Anda. Kalau saja oksigen ini bisa dihitung dan kenyataannya bisa, Anda membutuhkan 1,5 juta per hari untuk bayar nafas Anda. Itu baru nafas. Anda harus membayar 2 juta per minggu untuk membayar ginjal Anda. Anda harus membayar macam-macam, makan berasnya dan seterusnya. Oleh karenanya, kita hanya bisa bertransaksi dengan Sang Pencipta. Dan hebatnya lagi, Maha Pemurahnya Allah, Allah sudah mengatakan, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Dibeli dengan apa? Allah akan membeli dirinya, akan membeli hartanya, akan membeli ikhtiar kita dengan memberikan surga untuk mereka. Luar biasa. Karena yang pantas untuk kita dapatkan dari capeknya kita, lelahnya kita adalah surga. Sejauh kita bertransaksi dengan Allah. Karena apapun bisnis kita, pasti rugi. Ya, bisnis kita pasti rugi. Baik, itu mungkin yang jadi pengantar kita untuk berbuka dan itulah yang akan menjadi tolak ukur gitu ya. Bisnis kita itu harus berasal dari niat yang benar, input yang halal, proses harus sesuai syar'i, pengelolaannya profesional dan ditutup dengan doa dan tawakal. Inilah yang kita sebut sebagai lillah. Semua berasal dari Allah, oleh karena semuanya untuk Allah. Filah harus kita jalankan dengan caranya Allah, apa yang halal itu boleh, apa yang haram itu tinggalkan, dan terakhir kita menggantungkan hasil hanya kepada Allah. Maka apapun hasilnya, apabila sesuai dengan keinginan itu karena pertolongan Allah, apabila tidak sesuai dengan keinginan itu juga karena seizin Allah. Walau alam bisawab. Inilah cerita tentang bagaimana mengukur tolak ukur bisnis kita pasca Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Ya Allah, udah diajak ini. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran Pak Imam atas pemaparannya dan ini Masya Allah ya ketika tadi disampaikan oleh Pak Imam. Suaranya nggak jelas, Pak Herli. Cek, Putus-putus. apa sudah masuk Pak Imam? Cek, cek, cek. Iya, Sebentar. Oke, sudah amankah suara Herli di insya Allah lebih Amin ya. baik. Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam. Jazakallah khairan katsiran atas pemaparannya. Seperti ditampar-tampar kecil terkait dengan apa yang menjadi tolak ukur kita di dalam menjalankan bisnis. Kita tahu bahwa panduan kita di dalam kehidupan adalah Al-Quran. Tapi bisa jadi terkadang Al-Quran ini hanya menjadi sebuah bacaan. Padahal di situ ada hak ya. Selain kita membaca, kemudian juga mentadaburinya, kemudian juga melaksanakan apa poin-poin yang ada di Al-Quran menjadi panduan hidup kita. Dan tadi Pak Imam menyebutkan ya tadi di beberapa slide terakhir terkait dengan ketoprak begitu ya Pak Imam ya. Ya, Jadi keuntungan bukanlah dilihat dari seberapa modalnya, seberapa effort mungkin bikin spanduknya kalau ketoprak begitu ya. Tapi bagaimana kemudian Allah menggerakkan Pak Imam ketemu macet. Ya ini kan out of the box nih. Coba kalau nggak macet ya tukang ketopraknya bakal yudadah babai. Nah ini menjadi salah satu hal kecil yang kemudian menjadi cerita yang memantik dalam hidup kita terkait dengan tolak ukur keberhasilan kita di dalam bisnis dan juga perusahaan dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat Taha, masih ada kurang lebih sekitar ada 10 menit. Herli kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh lewat kolom chat atau kemudian langsung juga boleh ya Pak Imam ya. Jadi biar Bismillah. kita juga bisa saling diskusi. Kami persilakan mungkin dari teman-teman, dari sahabat-sahabat semuanya yang ingin, oh Pak Akhyar sudah berbuka di wilayah Makassar. Kami persilakan Pak Akhyar ya, izin doakan kami juga ya untuk kita semua yang ada di Zoom ini. Semoga insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilakan ada waktu 10 menit bagi teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanya langsung kepada Pak Imam
terkait dengan materi kita. Ya, tolak ukur keberhasilan di dalam bisnis dan juga usaha di dalam bulan Ramadan. Kami persilakan, ada yang ingin bertanya atau mungkin punya pengalaman singkat yang juga ingin dibagikan kepada kita. Ada dari Bapak Ibu semuanya? Di sini ada ada sahabat kita Pak Panji lagi di kendaraan. Hati-hati Pak Panji ya. Masya Allah lagi berkendaraan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan. Baik, ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Saya coba lihat di kolom chat ya. Apakah ada di kolom chat? Oh, oke. Baik, terima kasih. Ini Pak Yan sudah buka di Makassar. Ada teman-teman yang lain? Adakah? Ah, baik, sambil menunggu nih 10 menit lagi. Pak Imam, izin Heri bertanya Pak Imam. Ketika tadi dikatakan oleh Pak Imam beberapa panduan-panduan, beberapa batasan-batasan. Anggaplah dari batasan yang tadi Pak Imam sampaikan ada 5 batasan yang idealnya indikatornya ini masuk nih. Harusnya A, B, C, dan D. Katakanlah dari 5 indikator ini kita ngelanggar 3 nih Pak Imam. Yang 2 masuk, yang 3 nggak masuk. Artinya kan lebih banyak yang melanggarnya nih Pak Imam. Artinya indikatornya ya banyak yang melenceng dari Al-Quran. Andaikan seperti itu. Bagaimana kemudian 3 ini bisa balik nih Pak Imam ke rel yang sudah benar dengan jangka waktu yang mungkin ada sekitar 7 hari di dalam bulan Ramadan sisa. Apa sih ikhtiar yang kemudian kita bisa lakukan Pak Imam? Oke, baik. Jadi di dalam waktu yang sempit, ya karena saya katakan sempit itu udah tinggal kurang dari 10 hari. Eh, Ya beberapa yang bisa menghapuskan dosa ya adalah pahala, gitu ya. Yang bisa menghapuskan dosa salah satunya adalah pahala, kemudian doa, gitu ya, permohonan ampun, bertaubat. Nah, teman-teman sekalian, eh, salah satu bentuk ya pahala ya kita tinggal perbanyak, tetapi yang paling penting itu adalah kita bicara bertobat. Bertobat itu pertama membutuhkan komitmen. Pertama penyadaran diri bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Kemudian yang kedua adalah komitmen untuk meninggalkannya. Dan yang ketiga itu harus ada planning. Ya, planning misalkan, oh saya selama ini berbisnis tidak dengan caranya Allah. Misalkan masih menggunakan riba dan seterusnya. Maka gimana ceritanya? Ini padahal mobil yang saya beli itu masih akan jatuh tempo 3 tahun lagi, sementara saya tidak punya cash yang cukup untuk bisa melunasi. Lantas bagaimana? Gitu ya. Nah, pertama tadi harus meyakini terlebih dahulu bahwa riba itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Artinya, ya memang riba itu haram. Titik. Kalau kita masih mengatakan riba itu abu-abu dan seterusnya, takutnya kita masuk ke dalam kelompok fasik atau bahkan munafik. Nah, paling tidak kita meyakini bahwa riba itu haram dan harus ditinggalkan. Yang kedua adalah tidak mau melakukannya lagi. Ya, jangan kemudian pada saat kita menyatakan, oke, ini mobil, ngomong-ngomong ada program handphone baru nih, gitu ya. Dan kita masih berpikir lagi untuk menggunakan riba. Nah, artinya tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, membuat plan. Artinya kita niatkan, kalaulah saja memang ada rezeki, maka percepatan saya untuk segera keluar, ya melalui pelunasan dipercepat atau apapun untuk kemudian keluar dari apa jeratan riba tadi. Nah, teman-teman sekalian, kita tetap harus optimis gitu ya. Dalam surat An-Nisa ayat 100, barang siapa meninggalkan rumah kemudian untuk berhijrah ya karena Allah, kemudian tetapi waktunya sudah tiba, artinya dia wafat belum sampai, maka sudah genaplah gitu ya, sudah genaplah amal pahalanya di sisi Allah. Tapi tadi sejauh memang kita sudah benarkan niatnya. Dan yang kedua, ya, yang berikutnya adalah nikmati prosesnya. Pak, jadi makin berat, makin susah nikmati prosesnya, ya, nikmati prosesnya. Karena ikhtiar dan proses tadi itu diperlukan. Dan bukan kemudian pada saat, oh saya sekarang sudah hijrah, Pak. Sudah meninggalkan riba. Kemudian hidup makin berat. Apakah yang salah adalah hijrahnya? Nah, kalaulah saja mereka yang berhijrah itu selalu diberikan kemenangan, khawatirnya yang berhijrah itu tidak hanya yang beriman, yang munafik pun juga berhijrah. Tetapi berhijrahnya bukan karena Allah, tetapi karena mendapatkan kepastian. Jadi barang tadi ya, yang meninggalkan riba itu Allah jamin keuntungan.
itu benar gitu ya, Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi apakah yang lebih baik itu langsung letterless rumah yang lebih bagus, mobil yang lebih mewah, yang ada adalah mereka yang meninggalkan praktek riba malah menjadi hidupnya ya lebih sederhana, lebih berjuang keras dan seterusnya. Insya Allah gitu ya, insya Allah nikmati prosesnya dan tadi gitu ya, satu memang Allah tidak akan jangan mengaku beriman sebelum diuji. Yang kedua, kalau misalkan tadi semua dijamin akan mendapatkan garansi yang lebih baik, maka tidak ada bedanya antara sang munafik dengan yang benar-benar. Karena yang munafik itu mungkin berhijrah karena ingin mendapatkan garansi keberhasilan. Nah, jadi kita harus positif. Nah, saya mau ambil cerita adalah cerita tentang Siti Hajar. Makanya proses itu dinikmati. Dan sekaligus juga menjawab bahwa apa yang kita peroleh itu bukan semata-mata karena ikhtiar kita atau bahkan peran ikhtiar kita itu menjadi prasyarat dan bukan menjadi akibat daripada saya berikhtiar ini maka akibatnya mendapatkan sumur. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar bolak-balik Safa Marwa itu tidak menjamin bahwa sumur itu keluar di jalur sa'i. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat sumur Zam-Zam itu tidak berada di jalur sa'i dan kita diminta untuk melakukan itu. Artinya untuk menyadarkan bahwa kerjakan prosesnya ya Allah yang akan tetapkan hasilnya dan bukan karena kita berikhtiar itu bukan karena untuk mendapatkan hasil. Kita berikhtiar itu untuk mendapatkan kepantasan kita untuk dianggap sebagai makhluk Allah yang bersyukur atas sesuatu yang Allah jamin apapun hasilnya, maka kita wujudkan dengan ikhtiar dan ikhtiar yang sempurna gitu ya. Nah, itu yang dalam bisnis kita pun juga kita harus sadari itu. Kita tengah menjalani sa'i. Nah, terus teman-teman juga sering bertanya, "Pak, apakah kita bisa lepas dari zone?" Jawabannya adalah zone itu fitrah. Tetapi balik lagi kita harus tetap berpegang oleh karena harus berpegang kepada kitabullah. Nah, fitrahnya zone itu fitrah juga yang dihadapi oleh Siti Hajar. Siti Hajar bolak-balik itu kan sebenarnya melihat fata morgana gitu ya. Melihat fata morgana. Artinya prasangka bahwa air di sana, air di sini. Tapi beliau kerjakan tetapi tidak putus harapan dan menyadari betul bahwa ketergantungan dia kepada Robnya adalah yang menentukan. Itu bukan karena dia berpindah kiri dan kanan tadi. Safa Marwa memang drivernya itu memang awal muasalnya zone. Dan begitulah kehidupan kita. Begitulah bisnis. Nah, jadi nanti pada saat kita kembali ke dalam bisnis, kita bisa memaknai apa itu hasil, apa itu transaksi, apa itu harga. Jadi, harga sekali lagi di mata kita, janganlah kita jadikan sebagai tujuan penentu daripada untung ruginya. Harga itu adalah makhluk yang harus kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Bagaimana sang penawar itu meningkatkan harganya. Bayangkan, sang pembeli meningkatkan harganya semata-mata untuk mendapatkan maslahat yang terbesar. Nah, kita sudah kehilangan nilai-nilai bisnis seperti itu. Kita selalu mengatakan bahwa kalau pembeli itu harus mendapatkan harga termurah, kalau penjual kita harus mendapatkan harga tertinggi. Tidak lagi pernah bertemu di pasar bahwa harga itu adalah makhluk yang akan kita jadikan objek bukan subjek kita dan yang kita bicarakan antara penjual dan pembeli, antara klien dan konsultan adalah maslahat. Kalau untuk mendapatkan maslahat terbesar, harga harus turun, kita turunkan. Apabila maslahat tertinggi hanya bisa dicapai dengan menaikkan harga, kita naikkan, meskipun kita sang pembeli. Demikian kiranya. Kalau alam Baik, bisawab. baik, Masya Allah. Barakallah nih, Pak Imam ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Kita nggak tahu ya di Zoom ini apakah kalau tadi Herli kan mencontohkan 5, yang 2 masuk tolak ukur yang sudah pas, 3 yang enggak. Kita nggak tahu yang ada di ruangan ini begitu. Tapi andai pun kita ada yang 5-limanya bahkan. Maka tadi Pak Imam sudah menyatakan dan sudah menyampaikan bahwa tidak ada kata terlambat. Tidak ada waktu yang kemudian sia-sia. Dan jangan-jangan eh, perubahan terhadap perbaikan itu tidak dilakukan di akhir tahun. Mungkin ya, sebagaimana yang mungkin kita sering saksikan begitu ya, visi dan misi, kemudian tolak ukur, perubahan dan lain-lain biasanya akhir tahun atau di awal tahun.
jangan-jangan itu bergeser Pak Imam. Itu setelah Ramadan. Karena tolak ukurnya bisa jadi ada yang harus dirubah, ada yang kemudian harus direvisi. Sesuai daripada apa? Panduan yang kemudian kita sepakati bersama, panduan kita adalah Al-Quran. Seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Imam, panduan-panduan inilah yang kemudian kita harus sampaikan. Mengutip apa yang juga disampaikan oleh beliau, jangan sampai kemudian kita tidak menghidupkan Al-Quran, tetapi numpang hidup di Al-Quran. Itu yang kemudian saya mengutip seperti apa yang sering Pak Imam sampaikan kepada kita semua. Masya Allah, Alhamdulillah tanpa terasa begitu teman-teman kita berdiskusi menjelang waktu berbuka puasa dan tentu Herli berharap diskusi kita, silaturahim kita tidak terputus sampai di sini begitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat talenta Hasanah, selain daripada kegiatan ini, kita bisa tetap berkomunikasi, kita bisa tetap apa namanya kopi darat begitu ya. Jadi bisa ngopi-ngopi cantik begitu, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Silakan hubungi atau silakan kemudian mengunjungi media sosial kami di Instagram di tahainstitute.id ya Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram kami dan di situ bisa melihat update kegiatan apa saja dan insya Allah nanti pekan depan atau bulan depan ada kegiatan kita akan share di situ sehingga silaturahim kita tidak terputus sampai di sini cuman gara-gara 100 ya itu juga sempat viral ya gara-gara 100 jadi silaturahim kita tidak terputus bisa menghubungi Instagram kami dan juga YouTube kami karena ada beberapa video yang kemudian menjadi inspirasi yang kita ingin bagikan bersama-sama. Sebelum kita tutup, mungkin berkenan bagi yang tidak ada uzur, boleh dibuka dulu kameranya, kita kenang-kenangan foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang tidak sedang dalam uzur, ya boleh kita foto bersama sebagai kenang-kenangan dan sebagai bukti. Bukti apa sih? Bukti menjelang berbuka kita menuntut ilmu. Dan insya Allah Allah malaikat mencatatkan ini menjadi sebuah kebaikan. Bismillah, sudah semuanya yang terbuka kameranya dan boleh berkenan pandangannya ke kamera semuanya. Nanti insya Allah Herli juga akan share di grup WhatsApp ya, yang sudah berkumpul di grup WhatsApp. Boleh ya, dan juga ingin mengumumkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin materi yang tadi disampaikan oleh Pak Imam bisa menghubungi admin kami di nomor yang ada di kolom chat tadi Herli sudah sampaikan ya. Baik, Bismillah, kita ada cukup satu layar ya sepertinya di sini sudah cukup satu layar. Baik, pandangannya ke kamera dalam hitungan ketiga kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Mungkin ada gerakan khusus nih menjelang Lebaran ada? Ada menjelang Monggo. Lebaran? Apa gerakannya apa? Oh tauhid ya, tauhid ya. Oke. Oke, boleh tauhid ya. Karena pilpresnya kan sudah lewat ya. Baik, Bismillah ya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Bismillah. Satu, dua, senyumnya jangan lupa. Tiga. Oke, insya Allah nanti akan Herli share di grup WhatsApp yang sudah bersama-sama kita bertemu. Insya Allah terima kasih kembali lagi Pak Imam telah berbagi kepada kita dan juga Herli mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang meluangkan waktu. Mungkin tadi ada yang di kendaraan, mungkin yang di rumah sambil masak, mungkin ada yang sambil di motor juga, ada yang mengerjakan tugas juga. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia dan sekali lagi Herli berharap silaturahim kita tidak terputus sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita tetap bisa bersilaturahim. Mungkin itu saja yang bisa Herli sampaikan dan juga terima kasih sekali lagi Pak Imam. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika. Asyhadu Asyhadu an alla la la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. illa anta. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semuanya, sehat-sehat teman-teman semua. Alhamdulillah senang bisa ngeliat. Ya, insya Allah. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Salam Pak Imam, Bapak Waalaikumsalam Ibu Ya, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Pak Imam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام
يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديت